Anda tahu, biasanya ketika kita berbicara tentang berjalannya sebuah demokrasi, gambaran yang paling cepat terlintas di kepala kita itu ya hal-hal yang sangat fisik. Betul sekali. Kayak bilik suara dari kardus, terus mengantri berjam-jam di TPS, jari kelingking yang dicelup tinta ungu, dan tentu saja kampanye politik di lapangan terbuka kan? Semuanya terasa sangat mekanis gitu. Ya, dan itu wajar sih, karena itu kan simbol-simbol visual yang paling mudah ditangkap oleh mata kita. Kita selama puluhan tahun memang dikondisikan untuk mengukur kesehatan sebuah demokrasi dari seberapa lancar orang-orang memberikan suaranya di bilik TPS. Ya, setiap beberapa tahun sekali lah, itu yang sering kita sebut sebagai demokrasi prosedural. Nah, tapi mari kita bedah konsep ini lebih dalam di penelusuran mendalam kita kali ini. Oke, mari kita bongkar. Saya suka menggunakan analogi begini. Demokrasi prosedural itu ibarat memastikan setiap orang yang masuk ke sebuah restoran itu mendapatkan buku menu. Semuanya adil ya, semuanya dapat menu. Tepat, semuanya dapat menu. Tetapi demokrasi substansial yang akan menjadi fokus eksplorasi kita hari ini adalah memastikan setiap orang di restoran itu benar-benar punya uang untuk memesan makanan, dan tentunya punya gigi yang sehat untuk mengunyahnya kan? Wah, itu analogi yang sangat tajam. Iya, maksud saya memberikan hak suara kepada seseorang yang tertinggal oleh sistem pendidikan dan tercekik kemiskinan, itu sama saja dengan memberikan buku menu kepada orang yang tidak bisa membaca. Dan nggak punya uang juga. Betul, dan analogi itu benar-benar menangkap inti dari pergeseran paradigma yang sedang kita bicarakan di sumber kita hari ini. Fokusnya bukan lagi sekedar pada cara kita memilih. Tapi pada kualitas hidup, siapa yang memilih? Nah, dan persis itulah misi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar tumpukan dokumen, catatan strategis, dan visi dari seorang teknokrat sekaligus politisi senior, Ir Ridwan Hijam. Ini dokumen yang sangat komprehensif ya? Sangat. Dan konteks waktu kita saat ini tuh sangat relevan loh. Kita kan sedang bergerak mendekati perayaan Hari Kartini ya? Tinggal beberapa hari lagi. Nah, dokumen sumber yang kita pegang hari ini membedah bagaimana integrasi data dari Badan Pusat Statistik terbaru tahun 2026 ini, terus penetrasi teknologi digital, serta kebangkitan yang disebut sebagai Kartini modern, menjadi fondasi mutlak menuju Indonesia Emas 2045. Yang membuat dokumen ini sangat menarik buat saya adalah pendekatannya yang berpusat pada data. Jadi bukan sekedar retorika politik kosong. Oh ya, jelas. Dan di dalam cetak biru ini untuk melihat apa yang bisa ia ceritakan tentang masa depan Indonesia. Sepakat. Jadi mari kita langsung masuk ke konsep utamanya. Dokumen sumber ini bersikeras bahwa demokrasi yang berjalan tanpa integrasi data kependudukan dan pendidikan adalah demokrasi yang cacat. Kenapa klaimnya bisa sekeras itu? Gini, karena menurut visi Ridwan Hijam, kebijakan publik untuk membangun kapasitas manusia itu tidak bisa lagi dilakukan dengan sistem tebak-tebakan. Kita tidak bisa lagi meraba-raba tren di lapangan. Harus pakai data real ya? Tepat sekali. Visi ini menggunakan pijakan yang disebut sebagai data kependudukan bersih atau DKB. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, populasi Indonesia itu telah menyentuh angka 287,2 juta jiwa. Wow, 287,2 juta. Tapi tunggu. Mari kita perjelas konsep DKB ini. Karena seringkali jargon seperti ini tuh lewat begitu saja di telinga kita. Silahkan. Apa sebenarnya yang membedakan data kependudukan bersih dengan data yang kotor? Apakah kita cuma bicara soal menghapus nama orang yang sudah meninggal dari daftar pemilih? Atau ada mekanisme yang lebih dalam dari itu? Oh, mekanismenya jauh lebih kompleks dari sekedar daftar pemilih. Data yang kotor itu adalah data yang terfragmentasi. Maksudnya terpisah-pisah gitu? Iya, bayangkan Kementerian Pendidikan punya data sendiri, terus Kementerian Kesehatan punya data sendiri, dan otoritas pajak punya angka yang berbeda lagi. Wah, kacau itu. Nah, hasilnya apa? Subsidi kesehatan bisa mengalir ke individu fiktif. Atau pemerintah membangun sekolah baru di sebuah wilayah yang ternyata populasi anak mudanya sudah bermigrasi ke kota lain. Itu kan pemborosan triliunan rupiah. Oh, saya paham sekarang. Jadi ini murni soal sinkronisasi ya? Tepat. DKB itu berarti melakukan sinkronisasi silang secara real time.
antara nomor induk kependudukan, rekam jejak pendidikan, status kesehatan, dan data perpajakan. Ketika datanya bersih, kebijakan publik berubah dari sekedar menebak-nebak menjadi kebijakan dengan presisi tinggi. Dan inilah mengapa Anda yang sedang mendengarkan harus peduli pada konsep DKB ini. Ini bukan sekedar urusan birokrasi di ibu kota loh. Sama sekali bukan. Ketika data kependudukan kotor, subsidi energi yang seharusnya menekan biaya hidup Anda itu malah bocor. Jalan raya yang seharusnya dibangun di depan kawasan industri Anda malah dibangun di daerah sepi. Jadi, DKB ini adalah satu-satunya cara memastikan uang pajak Anda kembali dalam bentuk kebijakan yang benar-benar Anda butuhkan. Nah, hal itu membawa kita pada penemuan demografis terbesar dari data 287,2 juta jiwa tadi. Kalau kita sudah punya data yang bersih, kita bisa melihat siapa sebenarnya yang menggerakkan negara ini. Ini adalah bagian yang menurut saya paling mengejutkan saat kita membaca sumbernya. Kita kan selalu merayakan Hari Kartini sebagai seremoni historis aja ya. Iya, pakai baju adat gitu kan? Anak-anak pakai pakaian adat ke sekolah, terus kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Tetapi dalam data BPS 2026 ini, semangat emansipasi era Kartini itu bukan lagi sekedar narasi sejarah. Ia telah bermanifestasi menjadi statistik demografi yang sangat solid. Angka-angkanya itu menceritakan pergeseran kekuatan yang luar biasa masif. Dari 287,2 juta jiwa penduduk Indonesia tadi, populasi perempuan tumbuh dengan tren yang sangat stabil. Di angka berapa itu? Saat ini berada di angka 142,33 juta jiwa dan diproyeksikan menembus 143 juta jiwa pada awal semester 2026 ini. Dan mereka ini bukan sekedar setengah dari populasi yang pasif loh. Dokumen ini menyoroti sektor pendidikan, dan di sanalah kejutan sebenarnya berada. Betul. Berdasarkan data tersebut, tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas, SMA atau sederajat ya, untuk perempuan kini mencapai 69,54%. Sementara itu, laki-laki tertinggal di angka 64,14%. Wow, perempuan secara resmi telah menyalip laki-laki di tingkat pendidikan menengah. Dan kita tidak cuma bicara soal SMA, kan? Oh, sama sekali tidak. Laporan tersebut mencatat bahwa tren ini berlanjut ke pendidikan tinggi. Sejak tahun 2024, persentase perempuan yang menyelesaikan pendidikan universitas dan diploma terus mengungguli laki-laki secara konsisten. Ridwan Hisyam melabeli fenomena ini sebagai kemunculan Kartini-Kartini modern. Oke, mari kita bongkar efek domino dari temuan ini. Sebagai masyarakat yang sedang berkembang, apa dampaknya ketika mayoritas intelektual dan tenaga terdidik di sebuah negara secara tiba-tiba didominasi oleh perempuan? Itu pergeseran yang besar ya? Banget. Ini pasti mengubah cara ekonomi kita bekerja, bukan? Transformasinya sangat radikal, membentang dari level makroekonomi hingga ke meja makan di rumah Anda. Ketika perempuan menjadi kelompok yang paling terdidik, hal pertama yang terjadi adalah pergeseran model pendapatan rumah tangga. Jadi bukan cuma suami yang kerja ya? Nah, iya. Model keluarga dengan dua pencari nafkah atau dual income itu menjadi standar baru. Dan itu secara langsung mendongkrak produk domestik bruto nasional kita. Karena mereka tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi kreator nilai tambah. Benar. Dan dampak turunannya lebih luar biasa lagi. Secara statistik global, ketika perempuan memegang kendali atas pendapatan dan punya tingkat literasi tinggi, persentase uang yang dialokasikan untuk gizi anak, kesehatan, dan pendidikan generasi berikutnya itu meningkat drastis. Oh, wow. Jadi Kartini modern ini bukan hanya sedang mengangkat derajat mereka sendiri, mereka secara harfiah sedang merekayasa genetik sosial bangsa ini untuk menghasilkan generasi masa depan yang jauh lebih cerdas. Belum lagi dari sisi industri teknologi ya. Kalau perempuan adalah pemegang gelar sarjana terbanyak, otomatis mereka akan masuk ke jajaran manajemen. Pasti. Mereka akan merancang perangkat lunak, dan tren konsumen akan bergeser dari produk-produk patriarki menjadi produk yang didesain dari perspektif kebutuhan perempuan. Ini benar-benar rekayasa ulang sebuah peradaban. Itulah mengapa visi dari dokumen ini menempatkan perempuan bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mesin utama demokrasi substansial itu sendiri. Pendidikan telah berfungsi sebagai alat pembebasan ekonomi. Namun, mari kita bersikap realistis sejenak ya. Boleh.
angka partisipasi pendidikan yang tinggi ini sebagian besar kan masih sangat bias Jawa atau bias kota besar. Saya suka membuat perumpamaan begini. Kalau pendidikan berkualitas yang mencetak para Kartini modern tadi adalah produk unggulan negara kita, maka teknologi adalah infrastruktur logistiknya. Analogi yang pas. Iya kan? Percuma kita punya produk intelektual yang luar biasa kalau kita nggak punya armada untuk mengirimkannya menembus hutan di Kalimantan, pegunungan di Papua, atau pulau-pulau kecil di Maluku. Tantangan geografis ini memang realitas keras yang tidak bisa dihindari oleh visi apapun di Indonesia. Dan sumber kita memberikan perhatian khusus pada kelompok usia yang paling membutuhkan logistik ini. Siapa saja itu? Yaitu kelompok usia produktif 25 hingga 29 tahun. Wah, berapa banyak dari mereka yang sedang kita bicarakan dalam data ini? Ada sekitar 10,95 juta jiwa. Itu angka yang besar. Sangat besar. Ini adalah tenaga kerja usia emas kita. Selain itu, tingkat partisipasi sekolah untuk rentang umur 7 hingga 23 tahun saat ini berada di angka 75,76%. Yang berarti ada sekitar 24% ruang celah yang belum tersentuh ya? Tepat. Dan kita sama-sama tahu kalau 24% itu mayoritas berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Tapi begini, narasi tentang menghubungkan daerah terpencil dengan teknologi itu rasanya sudah sering banget kita dengar. Iya, klasik ya keluhannya. Betul. Dan pelaksanaannya selalu terbentur masalah klasik, uang. Membangun menara pemancar atau jaringan fiber optik di Papua itu biayanya eksponensial loh dibandingkan di Pulau Jawa. Tentu saja. Apakah cetak biru ini menjelaskan bagaimana kita mendanai logistik infrastruktur ini tanpa membuat kas negara berdarah-darah? Nah, disitulah konsep data kependudukan bersih atau DKB tadi kembali memainkan peran krusialnya. Tanpa DKB, pemerintah membangun infrastruktur secara membabi buta. Kayak asal bangun aja gitu ya? Ya, membangun tiang internet di wilayah yang ternyata kepadatan usia sekolahnya rendah misalnya. Visi dari Ridwan Hishjam berargumen bahwa dengan integrasi data, investasi teknologi menjadi sangat presisi. Presisi seperti apa tuh? Jadi kita memetakan di mana tepatnya titik kumpul dari 24% anak-anak yang tertinggal tadi, lalu kita mendistribusikan teknologi seperti satelit low Earth orbit, perangkat pembelajaran berbasis AI, atau modul jarak jauh tepat di koordinat mereka. Oh, oke, saya paham sekarang. Jadi, bukan membangun infrastruktur seluler raksasa di setiap jengkal hutan secara merata yang menghabiskan anggaran, melainkan mengalokasikan teknologi secara bedah mikro ya, berdasarkan hotspot populasi anak sekolah. Persis. Transformasi digital tidak boleh kompromi, tapi pendekatannya harus efisien. Kurikulum berbasis cerdasan buatan misalnya, itu bisa diunduh ke server lokal di desa terpencil. Jadi nggak butuh kuota terus-terusan. Betul, sehingga anak-anak di sana bisa belajar pemrograman dasar atau analitik data tanpa harus terhubung ke internet berkecepatan tinggi setiap detiknya. Visi utamanya adalah anak di pelosok harus punya akses terhadap kerangka berpikir intelektual yang sama persis dengan anak di Jakarta Selatan. Kesetaraan kesempatan inilah wujud nyata demokrasi substansial itu ya? Benar sekali. Sangat visioner. Tetapi saya punya satu pertanyaan besar nih. Apa itu? Biasanya, ide-ide hiperprogresif tentang server data, kecerdasan buatan, dan pemerataan pendidikan digital ini kan keluarnya dari mulut para miliarder teknologi ya, atau pendiri startup di Silicon Valley gitu. Wajarnya begitu. Namun arsitek di balik cetak biru ini, Insinyur Ridwan Hishjam, adalah politisi senior yang rekam jejak awalnya sama sekali bukan di bidang teknologi digital. Bagaimana seorang tokoh dari era 90-an bisa merumuskan visi sedalam ini tentang AI dan Big Data? Itu transisi rekam jejak yang justru memberikan fondasi logis pada visinya. Ridwan Hishjam ini bukan sekedar teoritisi loh. Oke. Jauh sebelum beliau dijuluki singa parlemen, beliau adalah seorang insinyur dan teknokrat di sektor properti dan perumahan rakyat. Di dokumen disebutkan beliau mendapat penghargaan Adiasa Grahtama dari Presiden Soeharto pada tahun 1997. Itu penghargaan di tingkat Istana Negara kan?
Benar, penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya membangun kawasan rumah sederhana terbesar di Gresik, Jawa Timur. Beliau memulainya bukan dari cloud server, tetapi dari tanah liat, semen, dan batu bata. Rumah sederhana untuk rakyat berpenghasilan rendah. Ini sangat menarik. Kenapa menarik? Mengapa saya melihat ini seperti penerapan hierarki kebutuhan Maslow di dunia nyata ya? Anda tidak bisa menyuruh seorang warga miskin berpikir tentang kurikulum digital, literasi AI, atau big data, kalau mereka saja tidak punya atap yang tidak bocor saat hujan. Analogi yang brilian. Iya kan? Beliau mengamankan fondasi fisik paling dasar dari peradaban, yaitu tempat tinggal yang layak di tahun 1997 itu. Analisis yang sangat jitu. Anda memang harus menyelesaikan masalah fisiologis dan keamanan dasar sebelum melompat ke kebutuhan intelektual. Dan setelah sukses di ranah infrastruktur fisik, Ridwan masuk ke dunia politik dan menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Ketahanan seperti apa rekam jejaknya? Beliau bertahan sebagai anggota parlemen selama 5 periode berturut-turut, mulai dari utusan daerah MPR RI di tahun 1997 hingga ke DPR RI untuk periode 2019-2024. Bertahan selama hampir 3 dekade di tengah gelombang tsunami politik Indonesia yang seringkali brutal. Wah, itu jelas membuktikan konstituennya percaya pada kinerjanya. Tentu saja. Namun, bagaimana persisnya pengalaman di Senayan ini melahirkan visi teknologi dan integrasi data yang kita bahas panjang lebar sejak tadi? Jawabannya ada pada penempatan komisi tempat beliau bekerja. Kalau kita perhatikan, beliau menghabiskan banyak waktu di 2 komisi yang sekilas tampak berbeda, tapi sebenarnya sangat berkaitan. Komisi apa saja itu? Komisi 7, yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan BRIN, atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lalu, beliau juga di Komisi 10, yang mengurus pendidikan dan pemuda. Tunggu, ini adalah titik ahanya. Saya mulai melihat polanya nih. Wah, silakan jabarkan. Di Komisi 7, ketika beliau mengurus energi, beliau berhadapan dengan realitas keras tentang jaringan listrik. Anda tidak bisa menjalankan server pendidikan atau komputer di sekolah tanpa pasokan listrik yang stabil, kan? Betul sekali. Lalu, di Komisi 10, beliau melihat kesenjangan kurikulum pendidikan yang dialami generasi muda. Sintesis dari kedua pengalaman ini adalah realisasi bahwa kebijakan pendidikan modern dan kebijakan energi di era digital pada dasarnya adalah hal yang sama. Tepat. Anda memerlukan infrastruktur energi yang solid untuk menghidupkan server dan bandwidth yang akan mendistribusikan kurikulum pendidikan ke pelosok. Itulah mengapa visinya sekarang menyatukan riset dari BRIN, kekuatan data kependudukan, energi, dan pendidikan ke dalam satu tarikan napas kebijakan. Sangat komprehensif ya? Sangat. Dan kalau kita menelusuri rentetan kepemimpinan organisasinya, dari Ketua Umum HIPMI Jawa Timur di era 90-an, DPD RI, Persatuan Insinyur Indonesia, pendidikan struktural di Lemhanas hingga posisi terkininya. Apa posisinya saat ini? Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 13 Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk masa bakti 2025-2030. Dari semua itu, kita tidak melihat sekedar daftar jabatan. Kita melihat evolusi pemahaman tentang bagaimana negara ini harus dibangun. Evolusi dari batu bata menjadi bandwidth internet. Saya akan meminjam metafora itu, karena ini merangkum semuanya. Bagi Anda yang mendengarkan, coba pikirkan tentang ini. Mari kita renungkan. Membangun rumah dari batu bata di tahun 90-an memberikan ruang yang aman secara fisik bagi satu keluarga. Membangun jalur bandwidth dan pusat data di tahun 2026 memberikan ruang yang aman secara intelektual bagi jutaan keluarga sekaligus. Sangat kuat maknanya. Medium pengerjaannya berubah secara drastis seiring berjalannya zaman. Tetapi tujuan utamanya benar-benar sama, yaitu kedaulatan warga negara. Dan semua lintasan karir serta analisis data ini bermuara pada satu pernyataan penutup yang digarisbawahi oleh dokumen sumber kita. Apa itu? Menuju Indonesia Emas 2045, kita harus memosisikan pendidikan sebagai panglima pembangunan dan menjadikan teknologi sebagai akselerator atau mesin pendorongnya. Iya, dan semua itu dikemudikan di atas aspal mulus yang bernama data kependudukan bersih tadi. Betul. Dengan kombinasi ini,
Kebangkitan Kartini-Kartini modern yang mendominasi statistik pendidikan kita saat ini bukan sekedar menjadi anomali demografi, melainkan menjadi lokomotif yang bisa menarik Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dan intelektual terbesar di dunia. Ini benar-benar menuntut kita untuk menata ulang ekspektasi kita terhadap pemerintah ya. Demokrasi itu bukan sekedar mencetak kertas suara dengan akurat, tetapi mendistribusikan kecerdasan dengan akurat. Wah, saya sepenuhnya setuju dengan redefinisi itu. Mendistribusikan kecerdasan dengan akurat. Namun, sebelum kita menyudahi eksplorasi kita pada penelusuran mendalam kali ini, saya ingin melemparkan sebuah pemikiran yang sedikit provokatif. Oke, apa itu? Sesuatu untuk Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan, untuk direnungkan dalam perjalanan Anda atau saat Anda menyelesaikan pekerjaan hari ini. Silakan. Kalau kita merenung sejenak, menoleh kembali pada sosok historis R.A. Kartini ratusan tahun yang lalu, kehebatan beliau sebenarnya tidak semata-mata terletak pada kemampuannya menyerap literatur Eropa atau kecerdasan analitisnya, kan? Iya, ada sisi kemanusiaannya. Betul. Keagungannya justru terletak pada empati yang mendalam, pada kebijaksanaan manusianya, ketika melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Sepakat. Sekarang, coba bayangkan masa depan di tahun 2045 yang dirancang oleh visi ini. Jika seluruh ruang kelas kita, distribusi pendidikan kita, dan kebijakan negara kita sepenuhnya disetir oleh kecepatan teknologi, logistik. Iya, dioptimalkan oleh algoritma ya. Nah, dioptimalkan oleh algoritma, tanpa cacat, dan didikte oleh baris-baris kode big data. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa percikan empati dan kebijaksanaan khas manusia yang membuat Kartini menjadi Kartini tidak luntur dan hilang ditelan oleh laju server yang dingin? Wah, sebuah pertanyaan tentang di mana persisnya kita harus menarik garis batas antara efisiensi mesin digital dan kedalaman nurani manusia di ruang kelas masa depan ya. Tepat sekali. Pertanyaan yang memaksa kita untuk tetap waspada dan tidak sepenuhnya terbius oleh pesona teknologi. Benar. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah mendedikasikan waktu berharga Anda untuk menelusuri wawasan masif ini bersama kami. Kami berharap bongkaran data, pergeseran paradigma tentang demokrasi, dan evolusi visi dari rekam jejak ini memberikan perspektif yang segar dan tajam bagi keseharian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. Salam Pancasila, lambang persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kita satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke kita berdiri, dengan Pancasila kita maju dan bersatu. Pancasila